Nabila. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang katanya dia itu orang yang sukses dalam mengembangkan bambu di Kecamatan Selawi ini. Ayo kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nggak masuk. Maaf mengganggu waktunya. Saya siswi dari SMPN 1 Selawi ingin mewawancarai Bapak sebagai orang yang sukses dalam mengembangkan bambu di Kecamatan Selawi ini. Apakah boleh, Pak? Boleh. Makasih. Namanya Dela ya? Iya. Makasih walaupun belum dibilang orang sukses, tapi kehormatan datang kemari. Yang saya bantu, mangga nanti boleh ditanyakan. Sebelumnya boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Utang Muhammad, usia 52 tahun, jadi kelahiran 1970. Lahir asli orang Garut, jadi terus saya dipanggil kalau nama familiar di kalangan pengrajin saya dipanggil Kang Utang. Kang Bambu lah istilah di familiarnya. Kerajinan ini tuh berlokasi di mana ya Kang? Lokasi sentra ini atau workshop kami ini berada di Kampung Ciloa Simpang, Desa Mekarsari, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nanti kalau ada di Google Maps, saya punya perusahaan namanya Bambu Sela. Jadi diambil dari kata bambu Selawi. Bisa dicek di map, sudah ada di lokasinya di tanggal di sini. Baik. Awal mula Bapak merintis kerajinan ini itu seperti apa ya Pak? Awal mulanya kalau dari sisi kemampuan, keterampilan, saya itu salah seorang yang mungkin beruntung dilahirkan di keluarga yang menekuni kerajinan dari dulu. Orang tua saya pengrajin bambu, pengrajin boboko. Nah, kemudian setelah saya remaja belajar tidak hanya boboko, belajar bermacam-macam kerajinan, ada dari yang gelap lampu, ada macam-macam lah. Dan mulai profesional mungkin di tahun 2010 kita mulai membangun workshop ini, merekrut karyawan dan mulai menerima berbagai pesanan kerajinan dari lokal dan dari luar negeri pun ada yang kita kerjakan. Berarti memang sudah lama sekali ya Pak? Lumayan, berarti sudah sekarang lumayan lama lah. Selama Bapak merintis sebagai pengrajin bambu ini, sudah menghasilkan kerajinan apa saja nih Pak kira-kira? Oke, kalau kerajinan yang kita kembangkan ini, di sini itu ada dua jenis kerajinan di daerah kita ini ya, daerah Desa Selawi, Kecamatan Selawi ini ada boboko, anyaman dan lain-lainnya, dan ada juga sanggar burung. Nah, bambu sela ini atau yang kita miliki ini menggabungkan dari dua produk tersebut. Jadi ada anyaman dan ada metode pembuatan sanggar burung. Di belakang kita ini salah satunya pencampuran dari kedua teknik tersebut. Seperti ini anyaman, ini kan anyaman pengembangan dari boboko. Nah, di sebelah situ juga ada boboko yang sudah dimodifikasi. Ini ada kap lampu yang terbuat dari bahan-bahan yang biasa dibuat dari sangkar burung, tapi tidak sangkar burung lagi, dikembangkan menjadi kap lampu, ada keranjang dan lain-lain. Berarti unik-unik juga ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Itu menjadi salah satu concern kami, mengusung produk-produk yang unik dan menarik untuk masyarakat. Berarti selama ini apakah ada karyawan yang membantu Bapak selama membuat kerajinan ini? Pasti kita banyak dibantu oleh karyawan. Kita menyebutnya bukan karyawan tapi mitra kerja. Jadi ada yang stay di sini sebagai mengerjakan di workshop sini, ada juga mereka mengerjakan di rumah masing-masing. Jadi mengambil bahan dari kita, dibawa ke rumah dan distorkan lagi ke sini untuk di finishing atau untuk diselesaikan tahap akhirnya. Oh, seperti itu ya Pak. Untuk membuat kerajinan-kerajinan ini, apakah ada bambu khusus yang digunakan atau memang boleh bermacam-macam bambu Pak? Nah, kebetulan
Jadi kita itu mengambil konsep memanfaatkan produk lokal yang ada di sekitar Kecamatan Selawi. Kebetulan yang paling banyak itu adalah bambu tali atau dalam bahasa Indonesianya bambu apus. Kita hampir 90% menggunakan bambu tali tersebut. Jadi pertama, pertimbangannya ketersediaan yang sangat melimpah. Yang kedua, memang karakteristiknya sangat menunjang untuk dibuat kerajinan yang kita kembangkan. Bisa elastis dan mudah diaplikasikan ke berbagai bentuk kerajinan yang kita produksi di sini. Baik. Jadi selama pembuatan kerajinan-kerajinan ini, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam pembuatannya mungkin? Kalau kesulitan pasti ada. Ya. Pertama, karena kita kalau istilah kerennya ini made by order. Jadi kita mengerjakan sesuai pesanan. Jadi kadang-kala setiap produk itu memerlukan pengetahuan baru lagi. Ada model baru lagi, otomatis si pengrajin itu harus belajar lagi bagaimana mendapatkan teknik yang baik untuk mewujudkan sebuah produk. Jadi itu salah satu kelemahannya, mungkin di peningkatan skill SDM-nya harus lebih telaten untuk membaca gambar supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Apakah Bapak pernah mengikuti seperti event mungkin atau festival-festival yang lainnya? Nah, kalau event memang yang di produk kerajinan adalah salah satu yang sering kita ikuti adalah pameran. Pameran di tingkat regional, mungkin di Jawa Barat, di nasional, di Jakarta sering kita ada Inakrab, ada beberapa, ada Krianusa, sering kita pameran di Jawa Barat. Sama di nasional pun di JCC ya, kalau di level nasional itu seringnya di Senayan di Jakarta. Oh, berarti untuk pemasarannya memang sudah luas sekali ya Pak? Alhamdulillah. Bahkan beberapa produk kita seperti salah satu contoh ini nih. Ini produk kita ini sudah dijual di Singapura, pernah pameran di Tali di Thailand. Ini salah satu yang disebut kita coiling. Ini adalah kalau kita istilah best seller, penjualan terbanyak dan alhamdulillah terlaris di bambu serai ini. Berarti memang sudah internasional juga ya Pak? Ya ada, walaupun belum besar, di beberapa sudah ada yang diekspor ke luar negeri, walaupun belum terlalu banyak gitu. Baik Pak, kira-kira saya nih sebagai siswi apakah bisa membuat kerajinan seperti ini juga tidak Pak? Nah ini adalah pertanyaan menarik ya. Ini adalah pembelajaran atau sebuah produk yang sangat bisa dikerjakan di usia remaja. Dia kan masih relatif muda, tapi asal dengan kesungguhan ini sangat bisa. Jadi kan ini cuma satu potong bambu bisa dipotong dengan gergaji yang sederhana. Ini kan ada stainless dalamnya, tinggal dimasukkan ke sini, ngelem. Ini gampang. Jadi tinggal ada kemauan aja. Jadi kalau ada teman-teman Dela yang mau belajar di sini, mangga, ayo aja. Nanti supaya teman-teman bisa tahu bagaimana mengolah bambu itu. Ternyata bambu itu bisa menjanjikan, bisa mendatangkan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Banyak hal-hal yang mudah yang bisa dikerjakan. Ini sendok juga kan ini gampang pembuatannya, sehingga mau aja dan semangat untuk belajar. Berarti memang tempat ini tuh terbuka ya Pak untuk kita sebagai siswa yang ingin belajar bagaimana cara membuat kerajinan ini semua. Betul, ini kita sangat terbuka sekali dari mulai TK, bahkan kalau setiap tahun mungkin ada belasan mahasiswa yang mengerjakan tugas akhirnya di sini. Kemarin juga ada yang dari S1 sampai S3, rencana bulan ini ada mereka yang sudah mengambil S3 mau menyusun tesis di sini menggunakan bambu. Itu tentang bambu juga. Iya, Ya, Pak? bisa belajar bersama-sama di sini dengan kita. Bapak, apakah ada pesan-pesan untuk para siswa? Nah, ini pesan yang mungkin harapan saya selaku orang tua dan pengusaha bambu. Pertama, berpesan bahwa semoga anak-anak yang ada di Kecamatan Selawi, di Kabupaten Garut dan seluruh Indonesia
mencintai bambu karena bambu ini bisa mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi terus harus kita melestarikan budaya nenek moyang. Kita itu kan sudah dari dulu orang tua mengajarkan membuat apa, boboko. Mudah-mudahan bisa anak muda bisa ada regenerasinya. Jangan sampai sekarang banyak anak muda yang tidak bisa menganyam. Nah, saya berharap mudah-mudahan bisa anak muda bisa banyak yang bisa menganyam. Baik, berarti saya memang harus belajar ya Pak. Betul. Untuk melestarikan mungkin ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah memperjelas bagaimana cara Bapak merintis, kesulitannya, bagaimana saja. Terima kasih banyak Bapak, saya cukup sekian dan kita sudah belajar banyak hal tentang bambu dan semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Terima kasih, saya pamit undur diri, dadah!